Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodar si Wajah Korea Hati Mekah. Salam dengar cadas. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama saya di Kodar Official atau di Kodar TV. Yang dimana hari ini insya Allah saya akan membahas terkait dengan cara menangani anak yang rewel atau sering marah-marah. Pertama, anak yang rewel atau sering marah-marah itu biasanya ayah bunda atau teman-teman sekalian itu berkaitan dengan reptilian brain atau otak yang otak marah ya, otak fighter atau otak menyerang, atau biasa dikenal di psikologi di dunia biologi itu adalah medula oblongata atau batang otak. Nah, kemudian yang selanjutnya menurut teori kuantum bahwasanya emosi sendiri itu berkaitan dengan gelombang manusia, atau bahkan menurut teori kuantum sendiri emosi itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Maka dari demikian emosi itu kita bisa merasakan emosi orang lain gitu ya, tanpa si orang itu mengungkapkan bahwa dia sedang marah, dia sedang sedih, atau dia sedang bahagia, tapi dengan cara merasakan pun kita bisa merasakan bahwa orang ini bahagia, sedih, atau sedang marah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi emosi manusia itu adalah sebuah gelombang. Bahkan menurut teori kuantum sendiri, itu si emosi manusia itu akan membentuk sebuah tubuh kembali di pinggir kita, dan cantik atau jeleknya tubuh itu tergantung dari emosi yang sering kita keluarkan. Jadi kalau kita sering marah-marah, sering ngomongin orang lain, kemudian sering bersedih, nah itu biasanya bentuk tubuh yang di sininya itu gak karuan atau jelek ya. Tapi kalau kita hanya baik hati, suka menolong, sering tersenyum, maka bentuk tubuh yang di sini itu dia akan terlihat cantik atau ganteng seperti itu ya. Makanya suka ada istilah cantik itu dari dalam bukan dari luar. Maksudnya adalah jadi ketika seseorang itu selalu berbuat baik, selalu berbahagia, maka pancaran gelombang emosinya itu akan kelihatan sangat baik. Nah, itulah teman-teman terkait dengan pengertian dari emosi menurut teori kuantum dan menurut ilmu biologi ya. Tadi kalau ilmu biologinya medula oblongata, dia lahir dari reptilian brain. Kalau dari ilmu kuantumnya, emosi itu adalah sebuah gelombang. Nah, kemudian bagaimana Pak cara menangani anak yang suka marah-marah, rewel, dan gampang nangis? Pertama, yang bisa kita lakukan adalah menurut Imam Nawawi, terapi emosi yang paling baik itu adalah dengan cara menulis. Menulis itu dia bisa mengeluarkan bisa membersihkan hati dan pikiran. Jadi bagi siapa saja yang ketika emosi itu dianjurkan untuk menulis ya, menulisnya tapi jangan nulis status, itu diomongin ya. Tapi yang bagus itu nulis di buku catatan, buku harian. Nah, kalau anak-anak kan belum bisa untuk nulis nulis apalagi di bawah 7 tahun, biasanya mereka nulis belum rapi, nulis di buku itu belum lancar. Nah, makanya kenapa kalau anak pas masuk sekolah itu sebelum belajar itu selalu bergambar dulu, selalu menebalkan dulu, selalu mewarnai. Nah, itu bukan hiburan atau cuma main-main aja ya teman-teman, tapi ternyata itu adalah terapi emosi yang paling bagus buat anak supaya mereka siap untuk diberikan pembelajaran calistung. Nah, kenapa? Karena salah satu anak syarat diajarkan calistung itu emosinya dulu harus stabil. Kalau anaknya gampang nangis, gampang marah, gak rewelan, gak tekun, susah diajarin calistungnya. Nah, kemudian yang kedua, selain menulis itu ada bersedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah ini itu menurut Imam Nawawi bisa mensucikan hati dan pikiran juga. Dan ternyata menurut Imam Nawawi sedekah itu bisa mensucikan harta dan hati. Jadi ketika kita bersedekah itu bukan hanya membersihkan harta kita dari hak anak yatim sama hak fakir miskin sama yatim piatu, tapi juga bisa membersihkan hati kita. Nah, maka demikian sisihkan 2,5% dari semua pendapatan kita, karena di sana itu ada hak fakir miskin dan yatim piatu, dan mungkin itulah penyebab kenapa Pak anak saya itu sering marah-marah, gampang nangis, gampang mukul, terus kemudian kalau punya keinginan pengen poktorolong, atau misalnya Pak kenapa saya punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, karena mungkin itu ada hak orang lain yang masuk ke dalam tubuh anak bunda atau kita sendiri. Nah, makanya dibersihkan supaya anak kita itu tidak jadi emosi atau tidak jadi anak yang rewel atau suka marah-marah. Nah, kemudian yang ketiga, ketika anak yang suka marah itu terapinya itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa mandi di pemandian umum itu bisa menetralisir emosi. Jadi mandi di pemandian umum setelah bepergian jauh ya.
Saya kurang tahu korelasinya seperti apa, cuman mungkin kenapa dianjurkan untuk mandi dulu setelah bepergian, karena bisa jadi misalnya setelah kita bepergian dari tempat A, B, C, D, misalnya dari Ciamis, Garut, Tasik, atau Depok ya, terus kemudian kita mau masuk ke rumah itu ada emosi-emosi yang kita serap dari orang lain, misalkan dari teman kita, saudara kita, tetangga kita yang kita temuin, dan itu kebawa ke rumah, akhirnya emosi kita nggak bagus. Makanya dianjurin dulu mandi di pemandian umum, dibersihkan dulu, jadi masuk ke dalam rumah itu dalam kondisi yang bagus. Nah kemudian yang selanjutnya, ada hadis juga yang mengatakan bahwa terapi emosi paling bagus itu ketika marah, kita itu dianjurkan untuk duduk dan menekuk perut dan dipegangi lipatan perutnya. Dan ternyata itu menurut hadis bisa menetralisir emosi, baik itu untuk orang tua ataupun anak-anak. Nah kemudian yang terakhir, terapi emosi yang paling mujarab menurut saya itu adalah terapi skin hanger. Nah skin hanger itu apa? Skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit, karena menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger di bagian kecil di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negative thinking dan emosional. Nah maka dengan demikian skin hanger itu sangat penting sekali diberikan ke anak kita, karena kalau enggak anak kita akan tumbuh menjadi anak yang negative thinking. Makanya mungkin kita sering menemukan tetangga kita kenapa suka membesar-besarkan masalah yang sepele, atau misalkan emosian nggak jelas gitu ya. Nah itu mungkin karena kecilnya dia kurang skin hanger, atau banyak lagi ya kasus-kasus yang lain yang itu sangat berbahaya kalau anak itu kekurangan skin hanger. Nah skin hanger ini untuk anak laki-laki itu cukup di telapak tangan, di pundak dan punggung, sedangkan untuk anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung dan perut. Nah itu harus sering diusap-usap, terutama oleh ayahnya. Kenapa oleh ayahnya? Karena anak-anak di bawah 7 tahun itu mereka itu fitrah itu bawaan dari lahirnya mereka itu menggunakan emosi. Makanya kenapa sinyal pertama yang ketika mereka keluarkan ketika lapar itu adalah nangis. Ya, jadi ketika mereka bayi keluar ke alam dunia itu yang paling pertama mereka lakukan nangis, gak minta minum, gak minta makan gitu ya, tapi nangis. Terus kemudian ya banyak juga anak-anak yang ingin nenek misalkan ke mamanya nangis juga. Nah kenapa seperti itu? Karena fitrahnya di bawah 7 tahun itu mereka menggunakan emosi. Dan fitrahnya juga itu perempuan itu biasanya 80% pakai emosi ya. Jadi ketika melihat masalah itu yang dilihat masalahnya bukan solusinya. Tapi kalau laki-laki itu fitrahnya 80% logika, atau di agama disebut dengan akal. Maka kalau laki-laki itu biasanya fokus di solusi, bukan fokus di masalah. Jadi kalau ada apa-apa kalau laki-laki mah lihat masalah solusinya, nggak dilihat masalahnya. Kalau perempuan berbeda, jadi melihatnya masalahnya baru solusinya. Nah maka dengan demikian anak-anak di bawah 7 tahun itu mereka perlu penyempurnaan akal atau logika supaya mereka bisa membedakan mana baik mana buruk, supaya mereka bisa membedakan kalau makan A itu nggak baik, kalau makanan B itu nggak baik, kalau jajan A itu nggak baik, kalau jajan B itu nggak baik. Nah bagaimana supaya bisa seperti itu? Nah itu salah satu caranya adalah di skin hanger oleh bapaknya, karena tadi akal itu hanya bisa ditumbuhkan oleh seorang ayah, karena 80% laki-laki itu menggunakan logika. Jadi penyempurnaan akal itu hanya bisa dilakukan oleh ayah, nggak bisa sama mama. Nah itu teman-teman terkait dengan skin hanger ya, terkait dengan terapi-terapi yang bisa dilakukan oleh kita supaya anak kita tidak gampang marah, terus kemudian mereka tidak rewel dan tidak manja. Yang salah satunya yang paling pertama tadi banyakin menulis atau menggambar buat anak kecil. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga mandi di pemandian umum. Yang keempat ketika marah memegang lipatan perut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah skin hanger, banyakin sentuhan di bagian kulit, sentuhan nyaman di bagian kulit anak. Itu paling yang bisa saya jelaskan terkait dengan cara menangani anak-anak yang emosional. Kemudian ada satu lagi ya teman-teman, karena tadi kembali lagi ke teori kuantum itu, dari teori kuantum bahwa emosi itu adalah sebuah gelombang, dan gelombang itu biasanya berkaitan dengan warna. Makanya kenapa ketika orang yoga itu biasanya sangat bagus buat emosi, karena dia menyetabilkan gelombang emosinya sama gelombang warna di dalam tubuh atau aura. Dan yang paling bagus itu
Yang terakhir adalah makanan. Jadi makanan itu ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap karakter dari anak kita. Kenapa seperti itu? Karena di teori Abraham Maslow, jadi untuk pembentukan karakter itu yang paling pertama dari mulai makanan dulu. Jadi kebutuhan seksualnya dulu, kebutuhan primer baik makan, minum, kasih sayang dan yang lainnya. Dan makanan itu sangat berpengaruh terhadap emosi anak. Makanya baik anak-anak sekarang itu banyak sekali yang emosional gara-gara terlalu banyak memakan daging, nugget, sosis, mie, atau terlalu banyak mengkonsumsi tepung-tepungan. Nah, maka dengan demikian warna ketenangan manusia itu adalah warna hijau. Maka supaya anak kita lebih tenang itu diberikan makanan-makanan yang berwarna hijau kayak sayuran, kangkung, bayam, apel malang dan yang lain-lainnya. Nah, begitu karena macan pun, singa pun galak karena konsumsi daging ya. Dan mudah-mudahan anak kita konsumsi sayuran bisa lulus lihat ya kayak orang Sunda. Nah begitu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait dengan emosi anak ya, emosi anak kita. Nah kalau misalkan anaknya rewel manja itu biasanya sih karena kemandiriannya belum tuntas. Dan untuk salah satu supaya menangani anaknya yang mandirinya rendah itu bisa dengan cara diberikan adik ya. Jadi kalau anak bunda masih anak pertama itu wajar kalau agak rewel karena dia kemandiriannya kurang dan belum terterapi. Dan terapi yang bagus buat kemandirian itu adalah anaknya harus diberikan tanggung jawab untuk mengasuh anak yang di bawahnya. Begitu. Kalau nggak diberikan adik minimal tadi dia diberikan tanggung jawab untuk mengasuh anak yang di bawahnya supaya dia tumbuh kemandiriannya dan nggak rewel dan nggak manja lagi sama mama. Nah begitu paling teman-teman ayah bunda yang bisa saya jelaskan terkait dengan emosi anak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tips bagi ayah dan bunda atau teman-teman sekalian menangani anak yang rewel atau suka marah-marah. Dan mudah-mudahan anaknya jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, komen YouTube saya supaya YouTube saya bisa terus berkembang lagi. Terima kasih banyak, selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.